Welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya kepada Anda semua? Selamat hari Senin, dan kalau sudah hari Senin kita akan kembali berbicara mengenai trading forex, dan masih bersama dengan RF Channel, Ryan Filbert, dan juga Okta Investama Berjangka atau okta.id, di mana Okta Investama Berjangka adalah salah satu broker yang terlisensi dan diawasi Bapepti regulator di Indonesia terkait dengan perdagangan forex. Sehingga bila Anda ingin membuka akun dan juga ingin bertransaksi yang mana sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, maka saya dukung untuk bisa membuka rekening ataupun trading forex di broker yang diawasi di Indonesia ya. Salah satunya seperti Okta Investama Berjangka, dan Anda bisa memulai dengan $100, dan juga Anda juga bisa memiliki virtual trading untuk bisa Anda coba berbagai macam strategi dan juga pemahaman-pemahaman dasar Anda kalau Anda mau baru saja memulai perdagangan pada trading forex. Nah, karena misalnya seperti Okta, membuka dan bisa dengan $100. Pertanyaannya kita lanjutkan. Apakah saya bisa trading forex dengan $100? Sebenarnya pada video-video sebelumnya di channel ini, kita sudah pernah membahas bagaimana potensi sebuah pair ataupun komoditi seperti emas mengalami fluktuasi, ternyata berbeda-beda, dan ternyata kita bisa mengimajinasikan kita membutuhkan uang yang besar. Tapi pertanyaannya jadi begini, kalau gitu saya dengan uang $100 seperti pembukaan rekening pada Okta berarti tidak relevan. Sebenarnya pertanyaan itu kembali sama saja ketika kita bicara Anda membuka rekening pada bank. Apakah dengan katanya bisa membuka rekening pada bank mulai dengan Rp50.000 adalah nilai yang paling optimal dengan Anda menabungkan uang Anda 50.000? Tidak. Nah, apalagi ketika Anda berbicara pada perdagangan. Dengan uang yang sedikit, modal dagang Anda kecil, apakah akan menjadi optimal? Tentu tidak akan bisa. Tapi pertanyaannya adalah, kalau $100 saya masukkan dan saya trading mulai dengan $100 pada perdagangan forex, apakah saya bisa kenapa-napa? Jawabannya bisa. Kenapa? Contoh sederhana, ketika Anda melakukan transaksi pada perdagangan forex, seketika Anda buy atau seketika Anda sell, di mana Anda bisa buy dan ataupun Anda sell duluan pada platform trading forex, maka yang menjadi concern, yang menjadi fokus bukan adalah posisi yang terbuka, tapi seluruh posisi yang terbuka itu akan mempengaruhi seluruh akun Anda. Ini yang berbeda dengan Anda membeli emas. Ini yang berbeda ketika Anda membeli saham. Ketika Anda membuka uang tabungan di deposito, itu ketika Anda membeli emas 1 gram, maka yang tanda kutip menjadi concern Anda adalah sebesar 1 gram itu bukan uang yang ada di dompet Anda, bukan? Sederhana, ketika Anda membeli 1 gram adalah 800.000, dan ketika harga emas ekstrim menjadi 400.000, apakah uang di dompet Anda yang ada 100 juta akan kenapa-napa terkait dengan pembelian emas 1 gram Anda? Tidak. Sama juga ketika Anda membeli saham, katakanlah sahamnya adalah Anda beli 1 lot, harga 1 lembarnya adalah Rp1.000. Artinya 1 lot di Indonesia adalah Rp100.000. Pertanyaan sederhananya adalah, ketika saham itu turun menjadi Rp500, berarti apakah akan kenapa-napa dengan seluruh akun yang Anda belum belanjakan? Tidak akan kenapa-napa, karena tidak ada pengaruh. Sama juga ketika Anda membuka rekening pada bank, Anda masukkan uang hanya Rp50.000. Ketika ternyata ada biaya fee bulanan, ada biaya meterai dan lunas dan lain sebagainya, apakah uang yang ada di rumah Anda juga akan ikut berkurang? Jawabannya, tidak sebesar akun itu. Tapi karena perdagangan forex adalah perdagangan leverage, yang artinya adalah perdagangan dengan daya ungkit, yang mana Anda tidak menyetorkan uang Anda untuk seluruh transaksi yang Anda tengah pencet, itulah yang membuat Anda perlu berhitung lebih jauh. Jadi bukan artinya menjadi perdagangan yang berbahaya, tapi perdagangan yang perlu perhitungan. Ya, di mana-mana apa ada sih orang yang namanya dagang nggak pakai ngitung, nggak sih? So, mari kita coba lebih jauh mengenai apakah saya bisa trading forex dengan $100. Kita mulai sekarang. Jawaban nomor 1. Bisa selama broker tempat Anda membuka rekening memperkenankan dimulai dari $100. Kalau misalnya, apakah saya bisa memulai perdagangan mulai dari $100 pada perdagangan forex? Jawabannya adalah bisa. Selama broker tempat Anda membuka rekening dan memperkenankan dimulai dari $100. Ada broker yang tidak bisa dengan $100. Pak,
Kalau di luar negeri itu sudah lebih kecil, yes, betul. Tapi kalau misalnya ditanya apakah di luar negeri, ya boleh saja. Selama kalau Anda terjadi sesuatu di sana, jangan pergi ke regulator di Indonesia. Kenapa? Karena kan buka rekening di luar negeri. Yang penting itu saja sih. Ketika Anda mau membuka rekening di luar negeri, ya silakan. Tapi bicaranya adalah kalau terjadi sesuatu, Anda mungkin harus pergi ke luar negeri tersebut untuk mempertanggungjawabkan di mana Anda bermasalah terkait dengan pembukaan rekening Anda. Nah, contoh sederhana, di Okta Investama Berjangka, $100 bisa. Minimum $100, maksimum 100.000 US dollar. Jadi Anda bisa membuka deposit di okta.id, itu mulai dari $100. Pasti jawabannya bisa kalau gitu dimulai dari $100. Jawaban kedua, pendapat yang umum. Bila trading dengan modal kecil, maka gunakan leverage yang besar. Jadi ketika jawaban nomor 1 adalah bisa, maka jawaban yang nomor 2 adalah bisa bila trading dengan modal yang kecil, $100 adalah paling kecil berarti ya modal minimum, maka gunakan leverage yang besar. Kenapa seperti itu? Karena leverage disebut sebagai daya ungkit. Logika yang digunakan adalah bukan logika trading forex, tapi logika KPR bank. Misal gini, logika KPR bank yang kita pakai. Beli rumah, semakin minim modal kita. Cari bank yang mau membiayai lebih besar. Betul nggak? Berarti, ketika Anda memiliki uang $100, mindset Anda akan pergi ke broker yang bisa memberikan pinjaman atau leverage daya ungkit yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya bicara mengenai leverage itu adalah 1:, maka misalnya Anda dihadapkan pada dua broker sama-sama $100, 1:100, 1:500, maka Anda akan lebih jelas lebih bisa untuk survive ketika Anda membawa uang $100 Anda ke broker yang bisa memberikan 1:500. Nah, statement ini sebenarnya separuh saja benar. Ini dia. Jadi ketika ada orang yang bilang, oh nggak apa-apa, dengan uangnya aja leverage aja dibesarin. Itu baru separuh benar. Loh kok bisa begitu? Buat yang sering ikut dari live trading di RF Channel bersama Okta Investama Berjangka setiap Rabu, kita memiliki satu kalkulator yang namanya Simple SLTP, yang Anda silakan cek pada setiap hari Rabu kita selalu bahas, biar kita tidak mengulang-ulang. Maka di kalkulator tersebut, kita sebenarnya sadar bahwa parameter bukan satu yang mempengaruhi kita bisa survive dan tidak pada perdagangan forex. Jangan ditanya kalau benar. Kenapa? Kalau namanya transaksi dibeli, naik, dijual, benar kan? Dijual, turun, dibeli lagi, benar. Berarti itu udah nggak ada jadi masalah. Masalahnya adalah bila Anda pencet buy, marketnya turun. Bila Anda pencet sell, marketnya naik. Anda kenapa-napa nggak? Nah, oleh karena itu, ketika Anda membicarakan leverage, maka sebenarnya Anda berusaha untuk mengecil-ngecilkan modal sekecil-kecilnya setiap posisi yang mau dibuka. Contoh ilustrasinya. Nah, ini dia. Ini ada simulasi. Saya buatkan 2 simulasi. Di mana terlihat ada 500 secara leverage dan leverage 100. Oke. Perhatikan. Dengan lot yang sama. Oke. Dengan positioning yang sama. Dengan untung dan rugi yang sama. Dengan segala-galanya sama. Terbukti saldo $100 dan $100. Ketika Anda menggunakan leverage 500, Anda aman. Tapi ketika Anda menggunakan leverage 100, Anda kenapa-napa. Berarti, separuh jawaban dari leverage-nya berbeda. Itu membuat Anda bisa dan menjadi tidak bisa. Jadi kalau ada orang dengan modal $100, pergi ke broker yang hanya bisa ngasih leverage 1:100, pembukaan posisi ini tidak bisa. Tapi, ketika Anda berbicara dengan leverage 500 dengan modal yang sama, Anda mau masuk ke sebuah broker dengan 1:500, Anda jadi bisa. Kenapa? Karena tertulis sebagai aman di sini. Clear? Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Jawaban yang ketiga, jangan buka posisi dengan lot yang besar, ya. Apakah Anda juga pernah dibicarakan seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Saya kasih contoh. Sama-sama 500. Oke. Ini kita beberapa kali mengulang tapi nggak apa-apa. Repetition is a mother of skill. Jadi kalau Anda ulang 1000 kali, lama-lama Anda jago juga gitu ya. Saya hari pertama ngobrol kayak begini, nggak sebagus hari ini. Ya kenapa saya bisa bicara dengan lebih bagus? Karena saya setiap hari berbicara. Jadi secara otomatis akan jadi lebih fasih. Kan otomatis akan seperti itu. Oke. Nah, leverage 500. Leverage sama 500. Perhatikan, segala-galanya sama. Tapi, dengan kita mengubah lot dari 0,1 menjadi 1, posisi yang sama menyebabkan reward dan risk yang kita terima berbeda. Secara otomatis, margin call terjadi itu dikarenakan karena besaran ini dan juga besaran lot yang
tidak mencukupi dari modal Anda. Jadi, separuh jawaban pertama yang leverage itu tidak salah. Karena dengan diubah leverage-nya, membuat seseorang bisa dan tidak bisa. Dan separuh jawaban lagi, nggak separuh sih, ini sepertiga kali ya. Sepertiga, datangnya dari lot. Karena lot yang semakin besar dengan leverage yang sama, membuat dia jadi tidak bisa entry pada posisi tersebut, ataupun mati duluan akibat risk dan reward-nya membesar dengan taking profit dan stop loss yang sama. Oke, kita lanjut. Jawaban keempat, pilihan pair yang angka desimalnya yang banyak, itu yang membuat Anda semakin mungkin untuk bertahan lama, atau untuk trading dengan modal yang kecil. Maksudnya apa, Ryan? Contoh begini. Kita perhatikan dulu ya. Semuanya kita setup parameternya sama. Oke? Kita setup seluruh parameternya sama. Ya, ini contohnya adalah euro US dollar karena dia menggunakan 5 digit. Ya, 1 2 3 4 5. Nah, kontrak size-nya ini ada di sini. Ini bukan kontrak size tapi adalah desimal. Ya, dia menggunakan desimal di sini. Desimalnya saya ganti tiba-tiba menjadi 100 loh, right? Apa bedanya yang 100.000 dengan 100 begini? Kalau 100.000 berarti nolnya itu adalah 1 per 100.000. Artinya adalah 0,00001. Seperti itu ya. Sedangkan kalau 100 adalah 0,01. Oke. Jadi pembulatan. Loh, emang apa dampaknya dengan pembulatan? Dampaknya besar. Pertama adalah ketika semakin kecil ke belakang, maka akan semakin fokus. Anda bayangkan, Anda ngelihat sesuatu dengan sudut pandang jauh, dengan sudut pandang fokus. Berarti kan sebenarnya kemungkinannya dengan Anda melakukan decouple, artinya adalah terpisah-pisah, membuat resiko itu menjadi jauh lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita semakin tidak teliti angka desimalnya kita tarik maju, maka yang terjadi adalah pembulatan yang sadis. Benar nggak? So, sekarang saya tanya. Kalau sekarang saya bilang, saya ingin untuk 2 angka di belakang koma. Saya punya angka 0,123. Berarti jadi 0,12. Betul? Sekarang saya tanya, kalau saya mau pembulatan 2 angka di belakang koma, 0,127 yang terjadi menjadi 0,13. Pada pembulatan ke atas kan? Berarti ada sesuatu yang saya dibayar lebih mahal akibat pembulatannya dong. 0,007 menjadi 0,01. Berarti kan yang pertama adalah ketika saya bikin jadi 3 menjadi hilang, berarti saya dirugikan 0,003. Tapi untuk yang kedua adalah saya diuntungkan untuk naik. Menjadikan kalau naik berarti kita diuntungkan ya. Tapi bisa bayangkan nggak kalau Anda ternyata dalam posisi yang terbalik? Berarti Anda jadi dirugikan lebih kan? Itu jawaban nomor 4. Sehingga, perhatikan 2 poinnya. Ketika Anda mengambil size daripada desimal itu yang lebar, maka nilai di sini risk and reward-nya menjadi besar. Tapi trade-off-nya ketika kontrak size-nya kita kecilkan atau desimalnya kita kecilin, ini menjadi 0,0 sekian, jadi manjang. Oleh karena itulah, bagi pair-pair yang memang yang semakin hari diambil suatu konsep pipet dan PPT, nanti Anda bisa baca sendiri, semakin lebar, maka Anda akan diuntungkan karena pergerakan yang kecil akan menyebabkan Anda dapat sesuatu yang cukup signifikan. Bayangkan kalau dengan kontrak euro US dollar dan Anda ternyata memaksakan dengan 2 desimal dibandingkan 5 desimal, itu ternyata bila terjadi perubahan pada 5 desimal, Anda belum terasa apa-apa loh. Harganya sama, 1.22153 bergerak ke 1.22200. Ternyata Anda baru untung 0,0047. Sedangkan ketika Anda bawa ke dalam desimal yang besar, desimal yang besar itu membuat Anda mendapatkan reward $4.7. Berarti signifikan loh. Oke, nah selanjutnya adalah, untuk lebih memperjelas, mungkin saya akan ambilkan berbeda pair. Yang pertama adalah saya ambil daripada pairnya euro US dollar menggunakan desimal 5, sedangkan 5 angka di belakang koma. Sedangkan ketika Anda pergi ke XAU atau emas, itu menggunakan 2 digit. 2 digit di belakang koma. Jadi 1700,95, 1800,85 gitu ya. Nah, itu terjadi suatu hal yang signifikan buat kita. Coba Anda perhatikan. Di sini, ketika kita menggunakan lot 0,1, leverage 500 dengan leverage 500, kontrak size-nya juga desimal di sini, maka Anda coba perhatikan. Untuk membuat nilai reward yang sama, saya contohkan ya, bayangkan. Untuk membuat reward yang sama, perubahan yang kecil pada euro US dollar
itu sudah menghasilkan reward dan risk yang sama ketika perubahan harga emas dunia naik dan turun lebih signifikan. Lihat nggak? Berarti kan ini akan lebih, sudah, coba bayangkan saja ya. Kita bayangkan, kalau ini mau menjadi 1,23 saja, itu kan jauhnya luar biasa dong. Sedangkan kalau di sini, ini untuk naik menjadi 1.801 ataupun menjadi 1.799, ini akan jelas lebih mudah mengalami perubahan ke sana dibandingkan ini kan. Makanya ketika desimalnya diperbesar, maka sebenarnya membuat Anda lebih nyaman dengan modal yang kecil. Makanya ketika awal-awal ketika saya coba menjelaskan mengenai perdagangan forex, saya contohkan dengan emas, banyak yang ngomel sama saya. Loh Ryan, masa ngajarinya dengan melakukan transaksi emas? Emas itu tidak cocok dengan modal yang kecil. Pernyataan itu beberapa kali muncul di channel ini. Tapi sayangnya adalah paling gampang memahami dari konsep perdagangan forex itu adalah dengan perdagangan emas. Karena itu lebih mudah, karena Anda hanya berpikir satu dengan beli. Tidak ada mempertimbangkan antara euro dengan US dollar. Anda tidak akan mempertimbangkan apa kebijakan makro dari US dollar dan apa tindakan makro apa dari euro. Menjadi jauh lebih sulit. Jelas ketika Anda berbicara emas terhadap US dollar, ya sudah Anda pikirannya beli emas. Tapi memang benar, kenapa alasan mereka mengatakan seperti itu? Jawabannya adalah karena ini. Karena dengan desimal yang semakin sedikit, itu membuat Anda semakin risk dengan modal yang kecil. Oke? Jadi semoga pada video kali ini kita mendapatkan beberapa view baru. Satu, apakah boleh? Boleh. Apakah bisa? Bisa. $100 selama dikasih dari brokernya. Tapi yang pertama Anda perhatikan dulu, apakah diberikan leverage yang besar? Oke. Kalau bisa, kita berlanjut ke yang kedua. Kalau kita yang kedua, perhatikan mengenai lotnya. Apakah bisa lot sekecil-kecilnya? Kalau di Indonesia 0,1. Selanjutnya setelah lot sekecil-kecilnya, Anda perhatikan adalah desimal atau pilihan pairnya. Kalau pilihan pairnya memiliki desimal yang semakin sedikit, berarti Anda semakin risk dengan uang yang sedikit. Jadi 3 ini adalah kunci utama untuk bisa memahami cara mengkalkulasi risiko dan reward dari perdagangan forex itu sendiri. Tidak sedikit, bukan tidak banyak, tidak sedikit orang yang trading forex tidak bisa menjabarkan 3 poin ini. Saya sudah temukan dan saya sudah coba untuk tanyakan secara langsung. So, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan pada kali ini. Silakan Anda juga boleh subscribe dan juga Anda juga boleh untuk cek di aplikasi MyRF. Karena buat Anda yang mungkin baru pertama kali belajar dan kebingungan masih memulai dari video yang mana, Anda bisa mulai dari aplikasi MyRF karena sudah kita urutin belajarnya dari video belajar forex dari yang pertama untuk Anda. Yang kedua, selalu ikut live trading setiap hari Rabu jam 7 malam di RF Channel on YouTube. Bersama saya, Ryan Filbert, dan juga bersama Okta Investama Berjangka, okta.id, salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diregulasi di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.